Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, kita akan belajar tentang bagaimanakah glukosa di glukosa atau nama lainnya adalah dextrosa gitu ya. Dextrosa, kemudian stok gula gitu ya. Glukosa itu merupakan gula sederhana ya, sakarida. Dia manfaatnya banyak untuk mari kita lihat satu persatu. Nah, di gambar ini kalian bisa lihat, ya ini gula dapur. Yang ini apakah glukosa? Bukan ya, bukan glukosa tapi sukrosa ya. Sebelah kiri ini adalah sukrosa, kemudian di sebelah kanan ini ada semacam pen gitu ya, pena ya, tapi ada suntikannya. Ini berisi insulin biasanya. Kita nanti akan sedikit belajar tentang insulin. Dan kalau di bawah ini permen sumber gula juga ya, glukosa biasanya sukrosa yang biasa dipakai. Dan di bawah ini ada alat detektor gitu ya, untuk mengetes kadar gula darah ya. Yang sebelah kiri ini yang hijaunya lebih tua, hijau muda yang lebih tua ini ya, itu semacam biosensor gitu ya. Yang sebelah kanannya ini biasanya ya sama-sama sih menggunakan sampel darah gitu ya. Nah, tapi yang di sebelah kanan pakai jam. Nah, bahasan hari ini ada hubungannya nanti dengan fungsi dari pankreas. Pankreas kalau 2 minggu lalu kita membahas tentang empedu, kemudian hati ya. Nah, ini kita hari ini membahas di dalam pankreas sendiri itu ada saluran empedu, ada sambungan ke saluran empedu yang jadi pankreas ini juga akan mengeluarkan beberapa senyawa gitu yang dibutuhkan untuk membantu pencernaan di usus. Jadi ada usus saluran yang menuju ke usus. Baik, kemudian kalau detail dari anatomi pankreas ya, itu di sini Anda bisa melihat beberapa struktur yang kayak batik ini, yang biru-biru ini merupakan pancreatic islet ya. Dia bertugas untuk mengeluarkan insulin dan glukagon yang nantinya akan bermanfaat pada pengaturan homeostasis ya, gula di dalam darah atau pengaturan kesetimbangan gula glukosa maksudnya di dalam darah. Nah, kalau yang lain ya ada ini di sini ada acinar cells ya, ini yang tadi mensekresi enzim-enzim pencernaan yang dikeluarkan bersama nanti dengan cairan empedu. Ya, kalian lihat ini apa semacam jalurnya gitu ya, dari sini ke sini, dari sini. Baik, glukosa yang tadi saya sudah sampaikan adalah monosakarida. Ya. Yang lain ada fruktosa, ada galaktosa juga sebagai contoh dari monosakarida ya, gula dasar, gula itulah ya, kayak gitulah pokoknya karbohidrat yang paling kecil. Nah, glukosa berbeda dengan fruktosa dan galaktosa, dia spesial untuk tubuh kita karena dia bisa digunakan sebagai sumber energi untuk semua jaringan tubuh. Tapi sebenarnya selain glukosa, ada yang lain yang bisa digunakan untuk sumber energi, yakni asam lemak gitu. Makanya kita juga membutuhkan lemak. Nah, beberapa jaringan tetapi hanya bisa menggunakan glukosa saja sebagai sumber energi dan tidak bisa menggunakan yang lain, terutama di jaringan saraf dan positif.
kondisi normal. Tapi otak dalam kondisi tertentu bisa menggunakan yang lain ya, badan-badan keton sebagai sumber energi. Nah, ini ada tabel yang menjelaskan tentang berbagai macam jaringan. Tisu itu jaringan ya. Jaringan ada banyak sekali, dari otak, sel darah merah, dan jaringan saraf, ginjal, jaringan otot skeletal, otot pada rangka, kemudian hati, jantung, paru, saluran cerna, dan jaringan adiposa. Nah, glukosa itu khususnya dipakai di ketiga ini, tambah juga di kidney. Ya. Jadi setelah makan, dari makanan kita bisa memperoleh glukosa. Semua diet ya, semua makanan itu kemungkinan diet itu mengandung karbohidrat atau glukosa ini. Nah, dia setelah makan itu bisa dipakai oleh semua jaringan. Nah, setelah makan 2-5 jam, brain, red blood cells, dan nervous tissue itu tetap pakai glukosa ya. Kidney juga pakai glukosa, tapi dalam kondisi tertentu bisa pakai asam lemak. Sedangkan yang lain itu bisa menggunakan asam lemak gitu ya. Nah, glukosa ini jelas nggak bisa jalan-jalan sendiri kemudian masuk ke jaringan-jaringan ini yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini dia butuh teman gitu ya. Nanti kita kenal dengan insulin. Nah, jadi dengan itu, maka dari itu glukosa ini dikatakan sangat penting ya untuk dijaga rentangnya. Dan sayangnya rentang normal dari glukosa itu sempit ya, tidak terlalu lebar. Jadi rentangnya normal tidak normalnya kadar gula dalam darah kita itu relatif sempit. Terus jaga agar tidak menimbulkan masalah baik karena kekurangan maupun kelebihan. Kalau kekurangan, sebelum ke sana, ya, jadi ada beberapa parameter yang biasa digunakan untuk mengukur kadar glukosa dan beberapa hal lainnya, termasuk HbA1c ini juga untuk mengukur glukosa. Tapi dari sampel yang berbeda ya, kalau dari plasma kita bisa melihat glukosa dengan rentang normal segini 3,9 sampai 6,05 per liter atau satuan yang lain ya seperti ini. Kemudian biasanya juga diukur ini HbA1c atau bahasanya itu glycated hemoglobin. Jadi hemoglobin itu unsur penyusun sel darah merah gitu ya. Sel darah merah, hemoglobin. Nah, hemoglobin itu pada saat kondisi gula di dalam darah itu tinggi, ada banyak glukosa ya, yang diikat oleh hemoglobin ini. Jadi ini sekarang, nah kalau HbA1c itu hanya kode daerah atau prosedur yang paling mudah untuk menemukan ikatan glukosa dengan hemoglobin ini. Ya ada sisi tertentu yang mudah untuk didapatkan untuk mengukur kadar gula di dalam darah ini. Nah, menariknya untuk HbA1c ini, kalau misalnya kita mengukur glukosa dari plasma, ya, itu kita hanya dapat glukosanya itu, kadar glukosanya itu hanya saat pada hari itu juga, gitu ya. Glukosa yang ada pada saat pengukuran itu. Tapi kalau kita bisa mengukur HbA1c,
ya, atau glycated hemoglobin ini bisa menjadi indikator dari glukosa yang ada di dalam darah kita ya selama 3 bulan terakhir. Ya, 3 bulan terakhir. Nah, ini ada hubungannya dengan masa hidup ya, dalam tanda kutip masa hidup dari sel darah merah yang kurang lebih ya, sebenarnya antara perempuan dan laki-laki itu berbeda, sekitar 4 bulan. Nah, karena sel darah merah 4 bulan, dianggaplah batas waktu 3 bulan itu cukup ya untuk melihat glycated hemoglobin. Nah, ini biasanya HbA1c ini digunakan ya pada pasien diabetes mellitus untuk melihat seberapa patuhkah pasien diabetes mellitus. Kalau kita lihat rentangnya ya, rentangnya yang sebenarnya yang normal itu kalau dikurang dari 6,5% untuk HbA1c ini ya. Jadi kalau lebih dari ini itu pasien dianggap bahwa gula di dalam darahnya itu tidak terkontrol dari 3 bulan terakhir. Oke, baik. Nah, tadi glukosa perlu diperhatikan ya kesetimbangannya atau homeostasisnya di dalam tubuh ya. Kalau dia rendah, dia bisa menyebabkan hipoglikemia atau kadar gula yang rendah ya, hipo rendah itu ya, glikemia berarti kondisi ya, glukosa yang berlebihan gitu ya, entah lebih itu banyak atau mengalami kekurangan. Itu biasanya dituliskan dengan emia, kira-kira leukemia seperti itu ya. Ada banyak hipertriglisedemia seperti itu. Oke, kemudian hiperglikemia. Nah, hipoglikemia itu bisa menyebabkan gangguan fungsi mental. Ya, gangguan fungsi mental. Maksudnya fungsi mental itu menjadi berkurang dan sebagainya. Kalau misalnya Anda melakukan kerja fisik yang berat gitu ya, itu kan pasti mengeluarkan banyak tenaga. Misalnya Anda ikut lari maraton atau naik gunung begitu ya. Nah, kadang kalau kita tidak cukup membawa perbekalan, tidak cukup untuk memiliki karbohidrat yang dibakar di dalam tubuh, nah itu ada risiko ya jadi konsentrasinya berkurang, susah diajak komunikasi, lemot gitu ya. Nah, seperti itu. Yang hipoglikemia itu pada kondisi yang parah sekali itu bisa menyebabkan koma atau ketidaksadaran. Nah, atau hiperglikemia ya kalau kelebihan ke gula di dalam darah, kelebihan glukosa di dalam darah bisa menyebabkan kondisi yang namanya diabetes mellitus. Ya, diabetes mellitus sendiri ada berbagai macam. Secara umum biasanya dibagi menjadi 3 yang umum ya, tapi tergantung sistem pengelompokannya. Bahkan sekarang ada yang mau mengelompokkan dengan cara yang tertentu ya, yang agak berbeda. Ada diabetes mellitus yang bawaan, biasanya disebut sebagai diabetes mellitus tipe 1, di mana tadi pankreas sudah tidak bisa lagi memproduksi insulin. Ada yang diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 itu apabila pankreas masih bisa mensekresi insulin, tapi jumlah insulinnya tidak mencukupi. Ada juga diabetes yang lain, yakni diabetes pada kehamilan ya. Jadi karena seorang mengalami kehamilan maka punya risiko juga mengalami diabetes, tapi itu sementara gitu ya. Oke, nah coba kita lihat ya video ya. Saya senang kalau lihat video semacam ini dan kalian juga pastinya senang gitu ya. Nah, biar senang ya, saya isi semua aja.
Nah, sebentar. Sepertinya tadi saya belum share suara. Which of these has the least carbohydrates? This roll of bread, this bowl of rice, or this can of soda? It's a trick question. Although they may differ in fats, vitamins, and other nutritional content, when it comes to carbs, they're pretty much the same. So what exactly does that mean for your diet? First of all, carbohydrate is the nutritional category for sugars and molecules that your body breaks down to make sugars. Carbohydrates can be simple or complex depending on their structure. This is a simple sugar, or monosaccharide. Glucose, fructose, and galactose are all simple sugars. Link two of them together, and you've got a disaccharide, lactose, maltose, or sucrose. Complex carbohydrates, on the other hand, have 3 or more simple sugars strung together. Complex carbohydrates with 3 to 10 linked sugars are oligosaccharides. Those with more than 10 are polysaccharides. During digestion, your body breaks down those complex carbohydrates into their monosaccharide building blocks, which your cells can use for energy. So when you eat any carbohydrate-rich food, the sugar level in your blood, normally about a teaspoon, goes up, but your digestive tract doesn't respond to all carbohydrates the same. Consider starch and fiber, both polysaccharides, both derived from plants, both composed of hundreds to thousands of monosaccharides joined together, but they're joined together differently, and that changes the effect they have on your body. In starches, which plants mostly store for energy in roots and seeds, glucose molecules are joined together by alpha linkages, most of which can be easily cleaved by enzymes in your digestive tract. But in fiber, the bonds between monosaccharide molecules are beta bonds, which your body can't break down. Fiber can also trap some starches, preventing them from being cleaved, resulting in something called resistant starch. So foods high in starch, like crackers and white bread, are digested easily, quickly releasing a whole bunch of glucose into your blood, exactly what would happen if you drank something high in glucose, like soda. These foods have a high glycemic index, the amount that a particular food raises the sugar level in your blood. Soda and white bread have a similar glycemic index because they have a similar effect on your blood sugar. But when you eat foods high in fiber, like vegetables, fruits, and whole grains, those indigestible beta bonds slow the release of glucose into the blood. Those foods have a lower glycemic index, and foods like eggs, cheese, and meats have the lowest glycemic index. When sugar moves from the digestive tract to the bloodstream, your body kicks into action to transfer it into your tissues, where it can be processed and used for energy. Insulin, a hormone synthesized in the pancreas, is one of the body's main tools for sugar management. When you eat and your blood sugar rises, insulin is secreted into the blood. It prompts your muscle and fat cells to let glucose in and jumpstarts the conversion of sugar to energy. The degree to which a unit of insulin lowers the blood sugar helps us understand something called insulin sensitivity. The more a given unit of insulin lowers blood sugar, the more sensitive you are to insulin. If insulin sensitivity goes down, that's known as insulin resistance. The pancreas still sends out insulin, but cells, especially muscle cells, are less and less responsive to it. So blood sugar fails to decrease, and blood insulin continues to rise. Chronically consuming a lot of carbohydrates may lead to insulin resistance, and many scientists believe that insulin resistance leads to a serious condition called metabolic syndrome. That involves a constellation of symptoms, including high blood sugar, increased waist circumference, and high blood pressure. It increases the risk of developing conditions like cardiovascular disease and type 2 diabetes, and its prevalence is rapidly increasing all over the world.
As much as 32% of the population in the US has metabolic syndrome. So let's get back to your diet. Whether your food tastes sweet or not, sugar is sugar, and too many carbs can be a problem. So maybe you'll want to take a pass on that pasta, sushi roll, pita burrito, donut burger sandwich. Yo, listen up, here's the story. Picture warm, gooey cookies, crunchy candies, velvety cakes, waffle cones piled high with ice cream. Is your mouth watering? Are you craving dessert? Why? What happens in the brain that makes sugary foods so hard to resist? Sugar is a general term used to describe a class of molecules called carbohydrates, and it's found in a wide variety of food and drink. Just check the labels on sweet products you buy. Glucose, fructose, sucrose, maltose, lactose, dextrose, and starch are all forms of sugar. So are high fructose corn syrup, fruit juice, raw sugar, and honey. And sugar isn't just in candies and desserts. It's also added to tomato sauce, yogurt, dried fruit, flavored waters, or granola bars. Since sugar is everywhere, it's important to understand how it affects the brain. What happens when sugar hits your tongue? And does eating a little bit of sugar make you crave more? You take a bite of cereal. The sugars it contains activate the sweet taste receptors, part of the taste buds on the tongue. These receptors send a signal up to the brainstem, and from there it forks off into many areas of the forebrain, one of which is the cerebral cortex. Different sections of the cerebral cortex process different tastes: bitter, salty, umami, and in our case, sweet. From here, the signal activates the brain's reward system. This reward system is a series of electrical and chemical pathways across several different regions of the brain. It's a complicated network, but it helps answer a single subconscious question. Should I do that again? That warm, fuzzy feeling you get when you taste grandma's chocolate cake? That's your reward system saying, yes. And it's not just activated by food. Socializing, sexual behavior, and drugs are just a few examples of things and experiences that also activate the reward system. But overactivating this reward system kickstarts a series of unfortunate events: loss of control, craving, and increased tolerance to sugar. Let's get back to our bite of cereal. It travels down into your stomach and eventually into your gut. And guess what? There are sugar receptors here too. They're not taste buds, but they do send signals telling your brain that you're full, or that your body should produce more insulin to deal with the extra sugar you're eating. The major currency of our reward system is dopamine, an important chemical or neurotransmitter. There are many dopamine receptors in the forebrain, but they're not evenly distributed. Certain areas contain dense clusters of receptors, and these dopamine hotspots are a part of our reward system. Drugs like alcohol, nicotine, or heroin send dopamine into overdrive, leading some people to constantly seek that high. In other words, to be addicted. Sugar also causes dopamine to be released, though not as violently as drugs. And sugar is rare among dopamine-inducing foods. Broccoli, for example, has no effect, which probably explains why it's so hard to get kids to eat their veggies. Speaking of healthy foods, let's say you're hungry and decide to eat a balanced meal. You do, and dopamine levels spike in the reward system hotspots. But if you eat that same dish many days in a row, dopamine levels will spike less and less, eventually leveling out. That's because when it comes to food, the brain evolved to pay special attention to new or different tastes. Why? 2 reasons. First, to detect food that's gone bad,
And second, because the more variety we have in our diet, the more likely we are to get all the nutrients we need. To keep that variety up, we need to be able to recognize a new food, and more importantly, we need to want to keep eating new foods. And that's why the dopamine levels off when a food becomes boring. Now back to that meal. What happens if in place of the healthy, balanced dish, you eat sugar-rich food instead? If you rarely eat sugar, or don't eat much at a time, the effect is similar to that of the balanced meal. But if you eat too much, the dopamine response does not level out. In other words, eating lots of sugar will continue to feel rewarding. In this way, sugar behaves a little bit like a drug. It's one reason people seem to be hooked on sugary foods. So think back to all those different kinds of sugar. Each one is unique, but every time any sugar is consumed, it kickstarts a domino effect in the brain that sparks a rewarding feeling. Too much too often, and things can go into overdrive. So yes, overconsumption of sugar can have addictive effects on the brain. But a wedge of cake once in a while won't hurt you. There's no one-size-fits-all solution. Oke, baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Tadi terkait dengan bagaimanakah tubuh itu juga atau otak kita itu dipengaruhi oleh gula, ya, itu juga tadi Anda mendengar dopamin gitu ya, itu reward system itu sama juga dengan sewaktu kita kalau yang cowok-cowok yang merokok itu, nah itu juga mengaktifkan dopamin itu juga. Jadi kenapa kok ada perasaan ingin merokok lagi dan lagi gitu? Itu karena pada saat ingin merokok itu kadar dopaminnya rendah gitu ya, jadi ingin makan lagi, ingin merokok lagi. Nah sama seperti gula tadi, gula juga gitu, begitu kadar dopaminnya rendah gitu ya, kita maka ingin makan makanan yang manis lagi. Gitu. Baik. Nah sekarang terkait dengan homeostasis glukosa darah, ini terkait dengan pengaturan insulin dan glukagon di dalam tubuh. Tadi kita sudah singgung kalau insulin dan glukagon itu bisa diproduksi atau dia memang diproduksi oleh sel-sel di pankreas, ya, dari di pankreas. Insulin ini sama seperti glukagon juga hormon gitu ya. Kalau insulin dia diproduksi di sel beta pulau Langerhans. Jadi selnya sel beta. Nah, setelah dia itu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat ketika kita sudah makan. Biasanya seperti itu. Apabila atau ada lonjakan kadar gula atau kadar glukosa di dalam darah. Ya, ada lonjakan berarti dari yang rendah gitu ya langsung meningkat cepat begitu. Nah itu insulin langsung dikeluarkan oleh pankreas, diproduksi. Nah aksi utamanya ya itu dia bisa meningkatkan asupan glukosa ke dalam hepar, otot, dan jaringan adiposa atau jaringan lemak. Jadi insulin ini membantu glukosa untuk bisa masuk ke jaringan-jaringan ini, ya, dan juga meningkatkan penyimpanan glukosa ya sebagai glikogen di dalam hepar. 2 minggu lalu, kalau Anda masih ingat animasi atau penjelasan tentang hati, ya, hati kita, hepar, itu ada juga gula yang kemudian disimpan, ya, itu namanya glikogen, ya, disimpan untuk cadangan. Gitu. Dia juga bisa untuk meningkatkan penyimpanan glukosa ini. Itu fungsi dari insulin. Jadi insulin penting ya. Nah, insulin itu diseimbangkan dengan adanya glukagon. Maka kita bisa bilang bahwa glukagon itu adalah antagonis dari insulin. Atau kalau dari sisi glukagonnya insulin, glukagon itu adalah antagonisnya
ya insulin gitu, kategorinya insulin atau ya seperti itulah, pokoknya saling berlawanan efeknya ya. Jadi juga glukagon itu merupakan kelompok hormon yang dilepaskan karena mekanisme stres. Karena kalau kita pas banyak pikiran begitu ya, yang berfungsikan otak ya, yang banyak berpikir gitu. Nah, itu juga dia membutuhkan glukosa lagi gitu. Nah, itu juga glukagon itu dilepaskan dalam kondisi seperti itu. Nah, dia diproduksi oleh sel alfa ya, bedanya jadi glukagon dengan insulin. Kalau insulin tadi sel beta, kalau glukagon ini adalah sel alfa pulau Langerhans pankreas. Nah, jika tadi insulin meningkat pada saat glukosa dalam plasma darah itu meningkat, kalau ini glukagon itu meningkat ya jika kadar glukosa darah itu menurun. Ya, kalau kadar gula darahnya turun, glukagon itu keluar untuk meningkatkan itu glukosa di dalam darah. Nah, di sini disebutkan waktu paruh ya, sekitar 5 menit. Waktu paruh itu suatu waktu yang dibutuhkan agar satu kadar totalnya itu bisa menjadi separuhnya. Jadi kalau kita lihat waktu paruh glukagon yang sekitar 5 menit, maka masa aktifnya itu sebelum dia dibuka itu relatif singkat ya. Jadi karena waktu paruhnya 5 menit ya, dari 100%, dari 5 menit tambah 5 menit itu tinggal 50%, 5 menit berikutnya jadi 25%, 5 menit berikutnya jadi 12,5%, 5 menit berikutnya jadi 6,125%, dan seterusnya. Jadi semakin kecil gitu. Jadi dia lekas rusak ya glukagon. Nah, pengaturannya bisa ilustrasikan oleh skema berikut gitu ya. Kalau misal ini pada saat ini di timbangannya ini ya, ini adalah pada saat setimbang gitu ya, kalau timbangannya kiri dan kanan sama. Nah, kalau kadar gula darah itu naik ya, misalnya setelah makan ini nggak harus makannya ini ya, yang buli-bulian gini ya, yang barat gini ya, makan nasi gitu. Nah, ini kadar gula darah meningkat. Nah, kemudian ada satu mekanisme yang bisa merangsang pankreas ini melepaskan insulin. Nah, kemudian insulinnya sendiri itu bisa ini membantu memasukkan glukosa ya ke dalam sel otot ya, dan juga jaringan adiposa atau jaringan lemak gitu ya, dan juga bisa meningkatkan glikogenesis ya, membuat glikogen ya, glikogen atau gula yang dalam bentuk yang disimpan di dalam hepar. Dan juga gluconeogenesisnya menjadi turun. Gluconeogenesis artinya pemecahan glukosa ya, dari glikogen menjadi glukosa gitu ya. Jadi pembentukan glukosa dari dalam penyimpanan di tubuh itu menjadi turun. Nah, maka kemudian ketika gula dalam darah yang naik tadi sudah tersimpan gitu, maka kadar gula darah kembali menjadi normal. Simpelnya seperti itu. Nah, itu karena peran insulin. Nah, kalau perannya pankreas ya, saya pada malam hari ya, kadar gula darah itu turun. Ya, kadar gula darah turun, kemudian dia akan kondisinya akan merangsang pankreas untuk mengeluarkan glukagon. Nah, glukagon ini glikogenolysis ya. Glikogenolysis. Ini beda dengan di sini. Kalau di sini glikogenesis. Genesis itu membuat glikogen ya. Kalau glikogenesis, kalau glikogenolysis ya, itu artinya lisis itu memecah ya, pemecahan gitu. Pemecahan glikogen alias membentuk gula ya, membuat gula. Atau gluconeogenesis, pembuatan gula baru ya, baik bisa dari asam lemak, dari protein, asam amino gitu ya.
Nah, itu meningkat, sama-sama meningkat. Sehingga di dalam hepar ya ini terjadi, kemudian kadar gula darah menjadi normal. Nah, kita lihat sekarang lagi insulin dan glukagon. Insulin and glucagon. In a previous lesson, we learned about hormones and their roles in regulating and maintaining important processes in our body. In this lesson, you will learn about how your blood glucose level is regulated or controlled by two important hormones, insulin and glucagon, via a negative feedback system. When you consume a meal that is high in carbohydrates, such as rice, pasta and bread, this will cause your blood glucose level to increase. Carbohydrates are essentially long chains of repeating glucose monomer units, much like beads on a necklace. During digestion, this is broken apart into glucose, which is absorbed into our bloodstream. This increased blood glucose level causes a gland known as the pancreas to secrete a hormone called insulin. Remember that a gland secretes hormones which act on specific target organs. In this case, the target organ is your liver, which is stimulated to convert glucose to glycogen. Glycogen is basically long multi-branch chains of glucose monomers stored in liver and muscle cells. Insulin also causes your body cells to uptake or take in glucose. So this decreases your blood glucose level back to its optimal state. When this system is faulty, this leads to a medical condition known as diabetes. If you want to learn more about diabetes, this will be addressed in another video. The same response also occurs when you consume foods and drinks high in sugar such as sweets, cakes and fizzy drinks. When your blood glucose level drops, such as when you are hungry, the pancreas secretes a hormone called glucagon. Like insulin, the target organ for glucagon is also the liver, though it stimulates the opposite process, the breakdown of glycagon into glucose. This increases your blood glucose level back to its optimal state. So to review, insulin and glucagon are two hormones released by the pancreas, which act on the liver to regulate our blood glucose level. Learning about diabetes, brought to you by Novo Nordisk. What is diabetes? If you have diabetes, you are not alone. Millions of people today have diabetes. Diabetes cannot yet be cured, but it can be managed. This video will give you some tips to help you manage your diabetes. Diabetes is a condition in which sugar levels in your blood are high. When you eat, some of your food is broken down into sugar, also called glucose. Sugar travels in your blood to all of your body's cells. Why is insulin important? Insulin helps sugar move from your blood into your cells. Insulin is a hormone that is made by beta cells in your pancreas. Cells in your body need sugar for energy. Sugar from food makes your blood sugar levels go up if it cannot get into the cells. Insulin made by beta cells lowers your blood sugar levels by helping sugar move from your blood into your cells. In addition to insulin, there is also another hormone made in the pancreas called glucagon that tells the liver to release stored sugar if your blood sugar gets too low or if you have not eaten for many hours, such as overnight. What other hormones are involved in diabetes? When you eat, another hormone made in the gut helps the pancreas produce the right amount of insulin to move sugar from the blood into the cells. This hormone is called glucagon-like peptide 1, or GLP-1. One of its primary actions is to stimulate the beta cells in the pancreas to produce insulin when the blood sugar is too high. It also helps to lower the amount of sugar made by the liver. What happens in diabetes?
The most common types of diabetes are type 1 and type 2. In type 1 diabetes, the body makes little or no insulin, so people with type 1 diabetes must take insulin every day. Type 1 diabetes is usually diagnosed more often in children and young adults. In type 2 diabetes, the body prevents the insulin it does make from working right. The body may make some insulin, but not enough. Most people with diabetes, about 90%, have type 2. This kind of diabetes usually happens in people who are older or in those who are overweight. What causes type 1 diabetes? Even though the exact cause is unknown, in type 1 diabetes, cells from the body's immune system attack the insulin-making beta cells of the pancreas. Without symptoms or pain, over a period of months or years, the beta cells are killed. As a result, the body does not have enough insulin. Normally, insulin helps the cells of the body take sugar out of the blood. Cells use the sugar as fuel. Without insulin, sugar builds up in the blood. This can harm blood vessels. It can also cause heart disease, blindness, and kidney failure. To keep these things from happening, people with type 1 diabetes take insulin several times daily. Most people with type 1 diabetes are diagnosed around the age of 12. What causes type 2 diabetes? In type 2 diabetes, the body either does not make enough insulin or is not able to use it properly. Type 2 diabetes usually begins with insulin resistance. This is when the cells can't use insulin properly. As we explained earlier, insulin is a hormone made in the pancreas, a gland near the small intestines. Special cells in the pancreas, called beta cells, make the insulin. The body constantly checks how much sugar is in the bloodstream. When blood sugar levels rise beyond a certain point, the body signals the pancreas to release insulin. Insulin helps the cells use sugar. The diagnosis of diabetes is given when not enough insulin is available, either because the pancreas can no longer keep up with the demand or because the body can't use the insulin that is produced. Let's take a closer look. Cell walls have little locks called receptors. Insulin fits into those locks like a key. When insulin opens the locks, sugar is allowed to enter the cells. When the body is not able to make enough insulin, blood sugar is locked out of the cells. Sometimes the locks change in shape. Then the insulin can no longer fit into them. Either way, blood sugar is locked out of the cell. It stays in the bloodstream and can become too high, causing hyperglycemia, which can lead to the symptoms of diabetes. When cells cannot get sugar, they no longer have the fuel they need. The pancreas tries to make up for this by working harder. At first, the pancreas keeps up by making more insulin. In time, the pancreas is unable to continue doing this, which is when the symptoms of diabetes may appear. As a result of these changes, your physician may discuss starting a diabetes care plan with you. Diabetes care plans can include taking diabetes medicines, eating a carefully planned diet, Oke, baik itu tadi sedikit tentang juga disinggung tentang penyakit diabetes ya. Tapi nanti kita nggak akan sampai terlalu banyak ke sana karena tadi treatmentnya seperti apa ya. Tadi kebetulan yang buat videonya adalah perusahaan yang bikin insulin gitu ya. Insulin. Oke, kita lanjutkan materinya. Kalian boleh nyimak sampai akhir boleh. Tapi untuk keperluan kuliah ini hanya sampai situ saja. Ya, kalau kalian lihat tadi ada istilah reseptor ya, jadi insulin itu membantu ya, berfungsi seperti sebagai kunci begitu. Kunci dia akan membuka berikatan dengan reseptor, kemudian akan membuka gerbang untuk glukosa agar bisa masuk ke jaringan ke sel gitu ya, entah itu baik di mana otot atau di jaringan lemak dan sebagainya. Baik, jadi kalau melihat ke ininya,
strukturnya. Tadi kalian sudah sempat melihat ya, ini endokrin. Ini yang dimaksud endokrin itu sel pulau sel di pulau Langerhans gitu ya, yang bisa mensekresi hormon tadi insulin dan glukagon. Dan yang eksokrin ya itu acinar cells yang tadi biru-biru kayak badik-badik gitu ya. Yang ini yang berbeda. Ini acinar cells itu kalau ini digestive enzyme atau enzim-enzim pencernaan ya, bergabung dengan dia akan ke sini ya, sedangkan kalau yang insulin dan glukagon dia ke saluran ke sistem sirkulasi atau ke pembuluh darah ya, arahnya berbeda, ini ke sini, ini ke sini ke saluran cerna karena untuk pencernaan bersamaan dengan saluran empedu. Nah, inilah kehebatan tubuh kita ya. Coba kalau kita lihat saja dari strukturnya, jadi nggak mungkin nih yang dari sini itu, dari empedu itu terus ke sini gitu ya. Ini kayak sungai begitu ya, biasanya seperti ini. Ya alirannya ke sini, itu kayak ke sini ke muaranya. Gitu. Oke, ini lebih lanjut ya. Ada gambar-gambar lain yang bisa membantu untuk menjelaskan agar kalian punya gambaran. Nah, kita sedikit lihat lagi ya, video lagi tentang pankreas. Ya. There's no one-size-fits-all solution for all our health problems. We all have our own routines and habits and lifestyles. Not to mention, we also have our own genetics. Beneath your ribs, you'll find, among other things, the pancreas, an organ that works a lot like a personal health coach. This organ controls your sugar levels and produces a special juice that releases the nutrients from your food to help keep you in the best possible shape. The pancreas sits just behind your stomach, an appropriate home, as one of its jobs is to break down the food you eat. It aids digestion by producing a special tonic made of water, sodium bicarbonate, and digestive enzymes. Sodium bicarbonate neutralizes the stomach's natural acidity, so these digestive enzymes can perform their jobs. Lipase breaks down fatty substances. Protease splits up proteins. And amylase divides carbohydrates to create energy-rich sugars. Most of those nutrients then get absorbed into the bloodstream and go on to enrich the body. While all this is happening, the pancreas works on another critical task, controlling the amount of sugar in your blood. It achieves this with the hormones insulin and glucagon, which are produced in special cells called the islets of Langerhans. Having too much or too little sugar can be life-threatening, so the pancreas must stay on constant alert. After a big meal, the blood often becomes flushed with sugar. To bring us back to normal, the pancreas releases insulin, which makes the excess sugar move into cells where it's either used as an energy source or stored for later. Insulin also tells the liver to shut down sugar production. On the other hand, if blood sugar is low, the pancreas releases a hormone called glucagon that tells the body's cells and liver to release stored sugars back into the bloodstream. The interplay between insulin and glucagon is what keeps our sugar levels balanced. But a faulty pancreas can no longer coach us like this, meaning that this healthy balance is destroyed. If it's weakened by disease, the organ's ability to produce insulin may be reduced or even extinguished, which can trigger the condition known as diabetes. Without regular insulin release, sugar steadily builds up in the blood, eventually hardening the blood vessels and causing heart attacks, kidney failure, and strokes. The same lack of insulin deprives cells of the energy-rich sugar they need to grow and function. People with diabetes also tend to have higher levels of glucagon, which makes even more sugar circulate. Without this internal health coach, our sugar levels would go haywire,
and we wouldn't be able to digest important nutrients. But like any coach, it's not the pancreas's job alone to keep us healthy. It needs our conscious participation too. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa contoh ya pengukuran kadar pengukuran peristiwa gluconeogenesis dan juga glikogenolisis ya pada saat ada tidaknya makanan. Jadi kita lihat kalau yang ini, yang biru ini makanan ya, makan pagi, makan siang, kemudian makan malam gitu ya. Nah, kita lihat dia naik turun begitu. Nah, ini perlunya sarapan. Kadang mahasiswa itu tidak sarapan ya pagi hari ya, padahal dia dituntut untuk belajar gitu ya. Padahal belajar butuh banyak nutrisi gitu ya, butuh nutrisi. Nah, jadi dia membutuhkan banyak glukosa. Ya, membutuhkan banyak glukosa, jadinya sarapan itu penting ya untuk proses belajar gitu ya. Nah, makan ini sarapan, kemudian makan siang, dia naik lagi, begitu. Makan malam juga naik lagi, kemudian turun. Nah, di sela-sela ini, ketika kalau tadi kadar gula darah kita setelah makan itu tinggi, maka gluconeogenesis itu ikut-ikutan rendah. Sebelum ada makanan, gluconeogenesis itu meninggi. Ya, ini karena pengaruh dari glukagon. Jadi dia tinggi, ya ketika sudah ada gantinya makanan, dia akan merendah. Ya, di sini ada persimpangannya begitu. Ketika ini mulai naik, ini mulai turun. Jadi ketika ini sudah mulai gitu ya, ini turun, ya sampai kadar glukosanya itu masih ada di dalam darah gitu. Begitu itu menurun, ini dia naik lagi gitu dan seterusnya. Sebenarnya ini semua hanya untuk menjaga agar kadar glukosa di dalam darah kita itu tetap gitu ya, meskipun sebagian itu dimasukkan ke dalam, disimpan ya di hepar maupun di otot sebagai glikogen atau dimasukkan ke dalam sel untuk kerja atau fungsi sel-sel di organ-organ tubuh kita. Yang lain ada glikogenolisis ya, glikogenolisis. Kalau glikogenolisis tadi, kalau gluconeogenesis pembentukan gula dari asam lemak, dari asam-asam amino gitu ya, yang bisa dibuat untuk menjadi glukosa baru. Sedangkan kalau glikogenolisis itu pemecahan glikogen menjadi glukosa gitu ya. Nah, ini juga kurang lebih sama antara gluconeogenesis dengan glikogenolisis ya. Di awal sebelum makan pagi dia akan menurun begitu. Setelah itu dia akan meningkat gitu ya, agar glukosa di dalam darah tinggi, dan kalau di antara jeda-jedanya makan ini Anda lihat dia meninggi. Di dalam sehari seperti itu. Nah, ini gambaran yang lain berbagai macam hal yang berperan dalam pengaturan homeostatis glukosa juga dalam darah. Dalam 24 jam puasa gitu ya, puasa selama 24 jam ya, dari kadar glukosa darah yang segini, yang biru ini ya, glukosa darah, dia akan menurun ya, kurang lebih dari sepertiga hari itu dia sudah mulai menurun, tapi kemudian melandai begitu ya, turun kemudian melandai. Nah, kemudian terus kalau puasa itu yang yang berperan yang mana gitu ya? Yang berperan adalah pembentukan glukosa ya dari pemecahan glikogen. Glikogennya dipecah gitu ya.
dipecah untuk menjadi glukosa tadi ya, pakai glikogenolisis. Jadi simpanan glikogen di dalam hepar ya, itu akan menurun drastis, digunakan untuk memenuhi ini. Selain itu ya, juga terbentuk ya yang namanya blood keton atau blood keton bodies atau badan keton yang ada di dalam darah. Badan keton ini terutama berfungsi untuk fungsi di otak gitu ya, agar otak bisa bekerja ya, karena glukosa kurangan maka akan ada banyak ini. Kalau keton itu, badan keton itu baunya khas sebenarnya. Khas sama seperti yang ditemukan di buah-buahan yang masak gitu. Jadi kadang kalau Anda mencium bau mulut dari seseorang, kayaknya agak ada wangi-wanginya kayak wangi buah kayak gitu ya. Nah, itu ini bisa menjadi salah satu penciri dari ada banyaknya badan keton ya, badan keton di dalam darah. Kemudian kalau kita lihat antara insulin dengan glukagon, nah ini yang tadi digambarkan ya, memang betul-betul antagonistik. Ketika yang satu naik ya di atas, yang satu di bawah. Nah ini pada orang normal ya, pada orang normal seperti ini. Berbeda dengan orang yang sudah mengalami permasalahan di pankreas dan lain sebagainya. Nah itu ini menarik sekali ya, insulinnya begitu turun bersamaan dengan turunnya kadar gula di dalam darah, kemudian glukagonnya bisa naik gitu ya, untuk memecah untuk membantu ini glikogenolisis gitu ya, gluconeogenesis ya, yang dari asam lemak, dari asam amino seperti itu. Baik, nah sekarang mulai ke biokimia atau penanda biokimia ya, biochemical markers pada kontrol glukosa. Nah, ada dua yang kita pelajari di sini. Yang pertama HbA1c yang tadi sudah saya singgung, dan mikroalbuminuria ya. Kita lebih ke HbA1c-nya, mikroalbuminuria nanti kita sedikit ya. Tadi di awal sudah saya jelaskan juga bahwa HbA1c itu ada kaitan eratnya dengan hemoglobin, karena Hb yang di depan itu adalah hemoglobin. HbA1c, Hb-nya itu hemoglobin ini. Hemoglobin itu merupakan struktur protein ya, yang mengandung besi, hem ya, yang disebut hem, dan berfungsi dalam transport oksigen ke jaringan. Nah, nanti besinya itu namanya hem ya. Kalau digambar di sini itu yang hijau-hijau ini hemnya. Ya, intinya di sini ada hem, ada besinya. Di tengah-tengahnya struktur yang hijau ini. Sedangkan yang berwarna merah ini sebenarnya terpisah ya. Tapi mereka bergabung gitu ya. Yang kayak spiral-spiral warna merah ya, ini protein. Yang merahnya ada 2, birunya ada 2 gitu ya. Keduanya ini adalah globin. Keempat ini adalah globin semua. Jadi di sini ada namanya hemoglobin, itu berarti ada hem, ada 4 ya hemnya, ada 4, dan ada 4 globin juga. Ya, ada besi 4 juga di sini, ada besi. Nah, ya. Jadi oksigen itu ya terikat di sini gitu ya, dia yang menyimpan oksigen yang nanti ketika sel darah lewat itu masuk ke jaringan organ-organ, dia bisa melepaskan oksigen yang sangatnya dipakai dalam untuk mengerjakan fungsinya selain glukosa tadi ya. Nah, hemoglobin merupakan unsur penting dalam sel darah merah. Di sini ada gambar sel darah merah ini yang tengahnya agak cekung ini ya, cekung. Kemudian ada, kalau ini gambar ini ada sel darah merah, kemudian trombosit
yang kayak gini, kemudian leukosit. Ya, leukosit yang biru, yang kuning itu trombosit atau keping-keping darah. Satu eritrosit ini bisa mengandung kurang lebih 270 juta hemoglobin. Ya, struktur seperti ini ada sekitar 270 juta ya di dalam sel darah merah, satu sel darah merah. Padahal di dalam tubuh kita itu juga ada berjuta-juta sel darah merah. Jadi ada banyak ya, banyak sekali hemoglobin di dalam tubuh kita karena kita butuh oksigen ya untuk yang dibawa kemana-mana. Nah ini tadi saya sudah singgung ya, ada 4 subunit protein globin ya. Ini di sini dengan penggambaran yang berbeda ya. Di sini ada yang rantai beta, rantai alfa, rantai alfa. Nah ini penggambarannya yang di sini yang kayak cincin apa namanya? Bukan cincinnya apa? Kayak topi yang ya. Ini adalah hem ya, sedangkan intinya di situ ada besi ya, besi. Nah, ini kalau digambar strukturnya hemnya seperti ini. Nah, hem ini dengan inti F2 ya berikatan dengan oksigen secara reversibel. Reversibel itu maksudnya dapat balik. Nah, ini ada gambarannya di sini. Yang sebelah kiri yang deoxygenated itu berarti yang tanpa oksigen gitu ya. Ini oksigennya yang merah-merah, apa namanya, ada 2 pentol merah ini, terus ada semacam batangnya ini untuk menggambarkan oksigen ya secara struktur. Nah, dia ini enggak terikat dengan Fe ya, ini jadi hemoglobin yang tanpa oksigen, sedangkan yang di sebelah kanan ini yang berikatan. Nah, oksigennya ini ya relatif mudah untuk terlepas, dia reversibel. Jadi kalau kita lihat panahnya ini bisa bolak-balik ya, bisa bolak-balik, bisa dalam kondisi yang sebelah kiri atau dalam kondisi yang sebelah kanan. Nah, kalau yang HbA1c ya, atau hemoglobin terglikasi, ya, itu gambar strukturnya seperti ini. Yang pertama, yang sebelah kiri ini normal hemoglobin. Nah, kalau yang di sini itu ada glukosanya, yang biru-biru ini glukosa. Jadi glukosanya ini dia menempel pada hemoglobin ya, atau yang disebut dengan proses yang disebut sebagai glikasi ya, glikasi. Nah, pada umumnya yang lebih mudah terikat ya, monosakarida, gula monosakarida yang lebih mudah terikat adalah fruktosa dan galaktosa ya, untuk yang lain glukosa. Nah, lebih cenderung mudah terglikasi. Jadi yang lebih cenderung nempel itu dalam kondisi normal itu adalah fruktosa dan galaktosa. Nah, akan tetapi pada kondisi pasien yang mengalami diabetes atau hiperglikemia, maka jumlah glukosa yang terikat pada hemoglobin ini melebihi jumlah yang normal gitu ya. Lebih jumlah yang normal karena saking banyaknya glukosa di dalam darah gitu ya. Saking banyaknya glukosa dalam darah tidak segera turun-turun dimasukkan ke dalam sel misalnya. Nah, ini kemudian dia terikat pada hemoglobin. Dan Anda bisa membayangkan yang terikat dalam hemoglobin itu seberapa banyak ya. Kalau hemoglobin aja dalam satu sel eritrosit itu bisa 270 juta. Jadi itu akan menambah massa atau berat dari eritrosit itu sendiri ya. Jadi aliran darah sel darah merahnya itu juga ya kayak apa namanya motor yang kelebihan beban gitu ya, yang kelebihan beban. Jadi ada banyak tambahan itu. Oke. Nah, kalau bentuk hemoglobin yang terglikasi yang paling melimpah adalah HbA1c. Sebenarnya ada Hb yang lain, model-model yang lain, tapi yang digunakan sebagai ukuran biasanya HbA1c ini. Nah, ini gambaran lain bagaimana glukosa itu yang terikat di dalam hemoglobin. Rantai peptida atau rantai protein yang
warnanya berbeda-beda ini adalah globinnya gitu ya. Kemudian ini ada hemnya yang apa namanya? Bentuknya kayak jaring-jaring ini. Nah, itu glukosanya itu nempel di sana gitu ya. Di sana. Nah, peningkatan kadar HbA1c itu ditemukan pada pasien diabetes. Tapi saat ini ya, kalau dulu itu biasanya pasien diabetes hanya dibedakan antara yang normal dan diabetes gitu ya. Tapi sekarang ada klasifikasi baru yang namanya pre-diabetes. Dalam arti bahwa pasien yang apa namanya? Seorang yang memiliki kadar gula darah ya, dalam berbagai macam bentuk ya. Kalau ini HbA1c berarti yang terikat hemoglobin itu antara nilai ini 5,7 sampai 6,4%, berarti dia sudah bisa disebut sebagai pre-diabetes, dan ini harus dijaga agar turun ya menjadi normal ya sebelum menjadi diabetes ini. Ya meskipun dalam diabetes ini juga dengan obat-obatan bisa dibantu untuk kembali ke pre-diabetes atau kembali ke normal ini. Akan tapi diabetes bagaimana tadi yang dijelaskan di video itu kondisi yang tidak dapat disembuhkan. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan. Hanya ada obat-obatan yang bisa digunakan untuk merawat. Jadi merawat agar tidak terjadi komplikasi ya, komplikasi dari diabetes yang bisa macam-macam, bisa sampai apa namanya, gangguan di mata, gangguan di ginjal, gangguan di lain sebagainya. Karena kalian bisa membayangkan bahwa darah yang banyak glukosanya itu kan berarti lebih kental gitu ya, berarti sirkulasinya pun akan jadi berbeda gitu. Nah, kalau ini adalah ukuran-ukuran yang lain dari tes yang berbeda-beda begitu. Nah, khusus untuk HbA1c ya, HbA1c ini digunakan untuk menandai kadar rata-rata gula darah selama 3 bulan terakhir. Tadi alasannya itu karena dia terikat pada hemoglobin, yang mana hemoglobin merupakan struktur pembentuk dari eritrosit atau sel darah merah, yang mana sel darah merah sendiri itu masa usianya ya, usia maksimumnya itu kurang lebih 4 bulan. Biasanya yang di di pria itu lebih panjang daripada di perempuan begitu. Kurang lebih 4 bulan. Karena 4 bulan maka ditetapkan biasanya tidak 4 bulannya tapi 3 bulan terakhir ya. 3 bulan terakhir. Jadi bisa untuk melihat masa lalu. Untuk meramal masa lalu ya, apakah terawat atau tidak begitu. Baik. Kondisi yang lain apa namanya? Parameter biokimia yang lain selain HbA1c untuk melihat kadar glukosa di dalam tubuh kita itu adanya sebenarnya bukan untuk melihat ini sih glukosa, cuman gangguannya ya, gangguan glukosanya, gangguan homeostasis glukosa adalah mikroalbuminuria. Dari katanya mikro itu kecil, albumin saya sudah kenalkan ini di 2 pertemuan yang lalu ya. Albumin ini termasuk protein yang berada di dalam darah, dan urea berarti di dalam urin. Jadi harusnya albumin ini meskipun dalam jumlah kecil tidak boleh ditemukan di dalam urin. Tapi ternyata pada pasien yang diabetes, ini dia pada mereka biasanya ditemukan sejumlah kecil albumin di dalam urin, di dalam pipisnya gitu ya. Nah, apa namanya? Ini juga bisa digunakan untuk mengecek komplikasi dari status diabetes pasien. Terutama digunakan untuk mengecek apakah ada kerusakan ginjal atau tidak. Nah, mari kita lihat kenapa. Kalau hubungannya pokoknya urin-urin gitu itu hubungannya dengan ginjal ya terutama ya. Nah, ketika glomerulus ginjal rusak, ini lihat di pertemuan tentang ginjal ya. Glomerulus, ya ini glomerulus. Ya, glomerulus itu rusak ya.
maka protein seperti albumin ini bisa melewati mekanisme filtrasi. Harusnya albumin itu tetap di dalam pembuluh darah, ya, sebenarnya dalam pembuluh darah. Akan tetapi kalau dia rusak, ya, filtrasi glomerusnya ini rusak, berarti kan semacam ada, kalau menangkap ikan itu ya pakai jala, gitu kan, jalanya ini biasanya jalannya bisa digunakan untuk menangkap ikan golongan yang ukuran sedang gitu ya, karena yang kecil nggak boleh ditangkap kan, ukuran sedang gitu ya. Ternyata ya jalannya ini koyak gitu ya, koyak berarti ikan yang besar pun akhirnya lolos gitu ya. Albumin harusnya cuman ya cuman lewat saja gitu ya, cuman lewat saja kembali lagi ke aliran darah gitu ya. Nah, tapi ternyata dia bisa lewat, kemudian nanti malah masuk ke urin. Ya. Di gambarannya kalau yang di gambar yang di atas, yaitu kalian untuk mengingatkan kalian ya, di sini ada struktur glomerulus dari ginjal. Nah, dari glomerulus ini kemudian yang tidak terfiltrasi, maksudnya tidak kembali dimasukkan ke dalam darah itu akan dikeluarkan melalui urin, itu ya, lewat saluran yang warnanya coklat itu, ya, warna coklat, kemudian kan saluran ini berkumpul gitu ya, berkumpul terus akhirnya jadi pipis itu. Nah, pada orang normal, nah itu hanya lewat saja albumin ya, protein yang biru-biru ini hanya lewat numpang lewat gitu. Nah, ternyata kalau orang yang mengalami nephrotic syndrome atau gejala-gejala yang berhubungan dengan kerusakan pada nefron itu ini ya, unsurnya ginjal yang terkecil, struktur fungsional terkecil dari ginjal, maka tadi jalannya itu koyak gitu ya, sehingga albumin bisa ditemukan pada urin. Nah, selain untuk mengukur ini, selain mengukur albumin di dalam urin, juga dilakukan pengukuran kadar kreatinin. Nah, kemudian dinyatakan ya ukurannya itu mikroalbuminuria ini dinyatakan dalam bentuk rasio atau perbandingan antara albumin dengan kreatinin. Nah, di Eropa dan Amerika Serikat bisa jadi berbeda ya. Seorang yang mengalami mikroalbuminuria itu albumin kreatinin rasionya kalau laki-laki lebih dari 2,5 mg albumin per milimol, kalau perempuan lebih dari 3,5 mg albumin per milimol. Kalau di Amerika Serikat rentangnya segini. Nah, ini harus dikonfirmasi. Nah, itu untuk deteksi dini apakah seorang yang menderita diabetes itu bisa dicek apakah ginjalnya masih bagus atau tidak gitu ya. Jadi selain pengukuran kreatinin, kalau di waktu kalian belajar tentang pengukuran biokimia pada ginjal itu kan yang dicek hanya kreatinin gitu ya. Nah, tapi pada pasien diabetes yang berhubungan dengan homeostasis glukosa, selain kreatinin juga perlu diperiksa albumin pada urinnya. Kemudian dibuat ini albumin kreatinin ratio. Pengukurannya adalah menggunakan sampel dari urin pada pagi hari. Kenapa kok pada pagi hari? Karena malam hari kalau kita tidur gitu, dengan asumsi bahwa malamnya tidur gitu ya. Soalnya kalau yang malam melek, pagi tidur gitu ya. Pokoknya setelah tidur panjang kita itu, ya, karena pada saat itulah banyak hal yang terkumpul ya di dalam darah kita, protein dan sebagainya, termasuk pipis kita itu. Jadi yang betul-betul yang masih tersimpan gitu ya, tersimpan banyak. Gitu. Baik, saya kira cukup sekian materi dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke. Pertanyaan? Semua.
nanti saya akan upload video rekaman ini ke mana? Oke, ada pertanyaan nih. Sebenarnya nanti saya akan upload ini ke YouTube, kemudian linknya akan saya taruh di apa namanya, di belajar.usd.hcid ya. Oke, pertanyaan izin saya Pak, saat glukosa terikat dengan HB, apakah diperlukan insulin? Kalau tidak, mengapa semua glukosa dalam darah tidak terikat dengan HB yang mengalir di pembuluh darah Pak? Terima kasih Pak. Baik, HB itu fungsi utamanya adalah mengikat gas ya, tapi terutama adalah gas O2 atau oksigen ya. Dan jadi kalau kita lihat dan sebenarnya juga CO2 gitu ya, CO2, tapi mereka biasanya ikatannya reversible atau bisa apa namanya, putus gitu ya, bisa putus dengan mudah. Jadi ketika dia dibutuhkan itu putus, maka dia akan diputus dan dipakai pindah tempat gitu ya. Jadi yang sekedar membawa saja. Nah, pada kondisi tertentu misalnya kalau kita kebanyakan karbon monoksida ya, karbon monoksida, kalau tadi CO2 ya, CO2 itu karbon dioksida, kalau karbon monoksida misalnya dari pembuangan gas knalpot gitu ya, dari knalpot itu. Nah, ada yang namanya methemoglobin. Jadi hemoglobin itu terikat dengan itu sehingga kita bisa mengalami, seseorang bisa mengalami keracunan. Nah, itu ikatannya karena kuat. Ya, ikatannya kuat. Nah, ini sama juga dengan glukosa ini. Kenapa kok kita bisa mengukur HbA1c dan bisa memprediksi sampai 3 bulan terakhir? Karena begitu terikat, ya sudah, berarti itu terikat di sana. Nah, kalau pertanyaannya tadi apakah tetap diperlukan insulin? Ya jelas. Untuk homeostasis itu kita perlunya insulin dan glukagon. Kita tidak membutuhkan gula yang diikat oleh hemoglobin. Sebenarnya ada sebagian dari glukosa yang diikat oleh hemoglobin. Tapi dalam kondisi normal itu jumlahnya kecil sekali. Ya. Nah, kalau banyak glukosa yang diikat oleh hemoglobin itu tandanya glukosa di dalam darah kita itu tidak memiliki homeostasis yang normal. Atau dalam kondisi yang terlalu banyak atau hiperglikemia. Jadi apakah tetap diperlukan insulin? Ya, jelas. Ya, karena gula-gula yang lain itu harus disampaikan ke ini apa namanya, sel-sel, ke jaringan lemak, ke otak, ke hepar dan sebagainya. Gitu ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Mau tanya Pak, apa yang terjadi jika pankreas memproduksi terlalu banyak insulin? Ya, bagus, terima kasih. Kalau terlalu banyak insulin, kemudian insulinnya tidak terpakai, ya dia akan musnah dengan sendirinya. Ya, asalkan apa namanya, ini kita normal, kondisi kita normal. Misalnya kita ternyata minum obat tertentu yang ternyata insulinnya banyak gitu ya. Nah itu gampang, nanti dia akan gampang di breakdown, gampang hancur gitu ya. Insulin sebenarnya hormon ya, simple, apa namanya, terdiri dari rantai asam amino gitu dengan jembatan disulfida yang apa namanya, ya tidak bertahan terlalu lama. Sama seperti glukagon tadi yang 5 menit, cuma saya nggak tahu kalau insulin itu berapa lama. Hanya saja kalau kita lihat tadi naik turunnya glukagon dan insulin tadi ketika kondisi yang ini ya, bentar saya tunjukkan. Ya, yang ini ya, yang ini kan bagus ya, apa namanya, gluka insulin ke bawah gitu ya, dari naik ya, dari di atas ke bawah, glukagon naik gitu. Nah berarti kurang lebih sama waktu hidupnya. Jadi kalau kebanyakan ya cuma dibuang aja nanti, ya tidak kepakai gitu. Begitu, Mas. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada,
ya saya akhiri pertemuan kita. Sebelumnya saya akan cek dulu apa namanya nanti presensi kalian biar mengganggu.